Sebelum memulai, perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu ya Soli ya. Ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Siang-siang ini ya, kita belajar matematika ya, Masya Allah ya. Tetap harus bersemangat ya, karena menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah apa? Ini apa namanya? Yang terakhir adalah mengikat ilmu, Solih. Yang terakhir adalah mengikat ilmu dengan cara apa? Dengan cara mencatat ya. Dengan cara mencatatnya, maka sediakan alat tulis untuk mencatat. Baik, pada pertemuan ini kita membahas tentang perkalian dan pembagian pada pecahan ya. Abdullah dibaca coba Abdullah di slide-nya itu Abdullah. Tentang perkalian. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan dengan pecahan. Untuk mengetahui cara menentukan hasil perkalian pada pecahan, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar 2 tampak bahwa luas daerah yang diarsip menunjukkan pecahan dan bagian dari luas keseluruhan. Di lain pihak, daerah yang diarsip menunjukkan hasil perkalian. Jadi dapat dikatakan bahwa luas daerah yang diarsip sama dengan perkalian pecahan. Coba kita lihat ya. Nah ini ya. Perkaliannya adalah 1/2. 1/2 dikali 1/3. 1/2 kalau kita buat sebuah gambar maka akan menjadi seperti ini ya. Ketika persegi panjang kita buat menjadi pecahan ya. Nah, pecahan 1/2 bisa kita membuatnya dengan cara seperti ini. Membaginya sama rata menjadi 2 bagian. 1/2 ya. Satu, lihat daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan bagiannya ya. Yaitu 1 ya. 1 dari 2 ya. Dari total keseluruhannya adalah 2. Nah, inilah 1/2. Sementara yang satunya atau di sampingnya kita lihat 1/3. Nah, ini pecahannya kita ubah menjadi 3 bagian ya. 3 bagian. Nah, ingat, 1 bagian yang diarsir. Kemudian dari berapa itu? Dari 3 keseluruhan, dari total 3 ya. Nah, inilah 1/3. 1/2 dikali 1/3. 1/2 kali 1/3. Bagaimana cara mengkalikannya? Nah, kita lihat pada gambar ya. Ternyata ketika kita menumpuk ya, menumpuk gambar 1 dan gambar 2, maka akan kita peroleh seperti ini ya, Solih ya. Nah, akan menjadi 6 bagian ya. Kalau kita lihat akan menjadi 6 bagian kalau gambar 1 dan gambar 2 ditumpuk ya. Menjadi 6 bagian. Kemudian kita lihat ya. Ternyata di sini ini yang 1/2 ya. 1/2 arsiran dari 1/2-nya ya, Solih ya. Yang satunya arsiran, oh yang di atas ya, arsiran 1/2. Yang di atas arsiran 1/2-nya. Kemudian arsiran 1/3 yang ke bawah sini ya. Nah, setelah kita tumpuk ternyata menjadi 6 bagian. Dibayangkan ya. Dibayangkan kedua gambar ini kita tumpuk menjadi satu. Nah, akan menjadi seperti ini, Solih. Menjadi 6 bagian. Kemudian mereka bertemu di satu titik yang sama di sini ya.
Nah, daerah yang diarsir ini atau daerah titik temunya hanya satu. Hanya satu ya. Satu dari berapa kotak ini? Dari 6 kotak ya. Jadi 1/6. Ini kalau menggunakan gambar ya. Kalau mengkalikan secara biasa, kalikan saja pembilang dengan pembilangnya, penyebut dengan penyebutnya. Jadi 1 dikali 1, 2 dikali 3. Nah, ini lebih mudah. Tinggal dikalikan saja. Penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Ini ya, seperti yang Ustadz bilang ya. Contoh, P per Q dikali A per B. Maka cara mengkalikannya adalah langsung saja pembilang dengan pembilang. P dikali A per Q dikali B. Pembilang penyebut dikali penyebut ya. Sangat mudah sekali ya Soli ya. Karena tidak perlu menyamakan penyebutnya. Tidak perlu menyamakan penyebutnya, tinggal dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Baik, kita coba contohnya. Oh, ternyata sebentar, kita coba contohnya ya. Sudah paham semua kan ya perkalian dan pembagian pecahan ya? Kelas 4, 5, 6 sudah dipelajari kan ya? Sudah, Ustaz. Nah, kita Ya sih. tinggal mengulang saja pada pertemuan ini ya. Insya Allah mudah sekali ya. Sebentar. Kalau di website tadi Ustadznya tidak bisa coret-coret ya. Ustadz pindahkan ke PowerPoint supaya bisa coret-coret. Nah, sini ya tadi ya. Sampai sini tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Ustadz kasih contoh. 4/5 dikali 3/7. Maka kalikan saja pembilang dengan pembilangnya. 4 dikali 3. Kemudian penyebut dikali dengan penyebutnya. 5 dikali 7. Nah, selesai sudah. Dias, 4 dikali 3 berapa Dias? 12. 12. Kemudian per 5 dikali 7. 35. 35. 5. Nah, sampai sini udah selesai ini. Sangat mudah sekali. Pembilang dikali dengan pembilang. Penyebut dikali dengan penyebut. Tapi ini berbeda ini ya. Yang B. Yang B kita coba ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya. Kita ubah dulu pecahan campurannya. 35/8 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya Ustaz. 35/8 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 35/8. 29/8 bukan? 29/8. 29/8. Kemudian dikali negatif 2/3. Sama dengan berapa? 58/24. Berapa? 58/24. 58/24. Jangan lupa ada negatifnya, Soli. Negatif
Oh, negatif 2. 8 per 20. 20 berapa? 24. Jangan lupa negatifnya ya. Karena 35/8. 35/8 dikali negatif 2/3. Maka jawabannya pasti negatif. 1 dikali 1 sama dengan 1. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Nah, kita lihat. Kalau tandanya sama, maka dia hasilnya akan positif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tetapi apabila tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, kita lihat 29/8. Ini tandanya positif ya, Solih ya. Positif. Kemudian dikali dengan pecahan negatif, maka hasilnya akan negatif ya. Karena berbeda tanda. Kalau dia tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Pada soal, kita lihat 29/8 itu merupakan pecahan positif ya. Dikali dengan negatif 2/3. Maka hasilnya nanti akan negatif. 58/24 ya. Diperhatikan ya tandanya. Nah, jadi jangan asal ditulis 58/24. Nah, kita lihat sama-sama memiliki tanda yang sama. Tandanya sama atau enggak gitu ya. Atau tandanya berlainan. Nah, kalau tandanya sama maka hasilnya akan positif ya. Karena di soal itu tandanya berlainan atau berbeda atau tidak sama, maka hasilnya akan negatif ya, Solih ya. Sifat-sifat perkalian pada pecahan. Sifat-sifat perkalian pada pecahan, sifat tertutup. Nah, artinya pecahan dikalikan dengan pecahan. Pecahan dikali pecahan. Hasilnya adalah pecahan juga. Nah, ini merupakan sifat tertutup ya. Sifat tertutup. Kemudian sifat komutatif. Sifat komutatif itu dibolak-balik ya maksudnya ya. Contoh, 1/2 dikali 1/3. Hasilnya akan sama saja seperti 1/3 dikali 1/2. Keduanya akan menghasilkan 1/6 ya. Sama-sama akan menghasilkan 1/6. Nah, ini merupakan sifat komutatif ya. Kemudian ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu sifat pengelompokan ya, pengelompokan. Contoh misalnya 1/2 dikali 1/3 dikali 1/4. Nah, kita mau mengerjakan yang ini dulu tidak masalah ya. Atau kita mau mengerjakan yang di belakangnya dulu tidak masalah. Mau dikalikan 1/3 dengan 1/4 terlebih dahulu tidak masalah. Nah, ini merupakan sifat asosiatif ya, pengelompokan. Jadi dikelompokkan dulu yang mana yang mau dikerjakan lebih dahulu ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat distributif ya. Sifat distributif ya. Nah, kita lihat di sini ya. Sifat distributif itu maksudnya disalurkan ya. Contoh ya,
A dikali B ditambah C. Itu sama dengan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Contoh, 1/2 dikali 1/3 ditambah 1/4. Nah, ini sama dengan 1/2 dikali 1/3 ditambah 1/2 dikali 1/4 ya. Jadi 1/2 dikali 1/3 kemudian ditambah 1/2 dikali 1/4. Nah, ini merupakan sifat distributif ya. Jadi 1/2-nya kita salurkan, kita distribusikan ke penjumlahan yang ada di kurung tersebut ya. Baik, ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya. Sama saja ya. Kalau tadi penjumlahan, kalau yang ini perkalian ya. Kalau yang ini pengurangan ya. Pengurangan, tadi B tambah C. Sedangkan yang ini pengurangan, tinggal diubah saja tandanya. Intinya sama-sama sifat distributif. Disalurkan. A dikali B dikurangi A dikali C. Sifat yang terakhir adalah unsur identitas, yaitu 1. Jadi semua pecahan apabila dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1/2 dikali 1, maka sama dengan 1/2. 49/5 dikali 1, maka hasilnya adalah 49/5. Jadi unsur identitas itu apabila pecahan dikali dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Baik, kita belajar inverse ini ya. Inverse itu artinya kebalikan ya. Artinya kebalikan. Inverse perkalian dari pecahan PQ adalah Q per P. Dibalik ya, dibalik P per Q menjadi Q per P. Atau inverse perkalian QP adalah P per Q ya. Jika suatu bilangan, jika dikalikan dengan inverse perkaliannya, maka hasilnya sama dengan 1 ya. Hasilnya sama dengan 1. Contoh ya. Contoh 1/2. Inverse dari 1/2 adalah 2/1. Kita balik ya. Kita balik. Inverse-nya itu maksudnya kebalikannya. Jadi kebalikan dari 1/2 adalah 2/1. Nah, kemudian kita baca. Suatu bilangan jika dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 1. Jadi 1/2, kalau kita kalikan dengan 2/1, maka hasilnya adalah 1. Baik, paham semua ya, Soli ya? Kalau nggak paham, bisa ditanyakan ya, Soli ya? Sampai sini paham? Oh, paham. Paham. Masih muda ya, karena memang di kelas 4, kelas 5, kelas 6 selalu dipelajari ya pecahan itu ya. Kemudian pembagian pecahan. Hisham dibaca pembagian pecahan. Operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Hal ini juga berlaku pada pembagian bilangan pecahan. Untuk membagi dua pecahan dilakukan dengan mengalihkan pecahan pertama dengan inverse pecahan kedua, atau dapat ditulis
P per Q dibagi A per B sama dengan P per Q dikali B per A dengan Q dan A. Jadi kalau kita ingin membagi suatu pecahan dengan pecahan, maka pembaginya akan kita inverse. Kemudian kita ubah kalinya, pembagiannya menjadi perkalian ya. Contohnya, baik, kita coba contohnya ya. Misalnya, 3/4 dibagi 2/5, misalnya ya. Nah, cara melakukan pembagian pada pecahan adalah mengubah pembagiannya dengan perkalian ya. Kemudian pembaginya kita ubah dengan inverse-nya. Jadi 3/4 pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Sedangkan pembaginya akan kita ubah menjadi inverse-nya. Jadi inverse-nya, inverse dari 2/5 adalah berapa, Abdullah? Abdullah? Ya, Inverse dari 2/5? 5/2. 5/2. Kebalikannya ya. 5/2. Baik. Setelah melakukan inverse dan mengubah pembagiannya menjadi perkalian, maka kita lakukan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Bagaimana? Pembilang dengan pembilangnya. 3 dikali 5, kemudian 4 dikali 2. Penyebut dikali dengan penyebutnya ya. Baik. Cedri. 3 dikali 5 berapa, Cedri? 15. 15. Kemudian 4 kali 2? 8. 8. Nah, sampai sini sudah selesai ya, Salih ya. Iya. Ini merupakan pembagian pada pecahan. Kemudian kita ulang ya. Pada soal ya. Kita coba soalnya, ini soal yang ada di buku nih sepertinya ya. 3/2/5 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 17/5. 17/5. Kemudian pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Kemudian pembagi kita ubah menjadi apa? Inverse-nya. 6/35 inverse-nya adalah Khalid. Inverse dari 6/35 5/17. Ya, Ustaz. Inverse dari 6/35 berapa, Khalid? Oh, 35/6. 35/6. Nah, sama seperti halnya yang tadi ya, Khalid ya. Pembilang dikali dengan pembilang. 17 dikali 35. Kemudian penyebut dikali penyebut. 5 dikali 6. Kalau sudah sampai sini, kita bisa melakukan pengerjaan yang lebih mudah terlebih dahulu ya, Soli ya. Nah, misalnya kita mengkalikan 17 dikali 35. Angkanya banyak ya. Maka kita bisa melakukan pembagian terlebih dahulu. Yang mana yang bisa kita bagi? Yang 5 dan 35 ya, 35. 35 dibagi 5, berapa Solih? 7. 7. 7 ya. Kita lanjutkan. 17 dikali 7 berapa?
17 dikali 7. 7 kali 7 berapa? 9. Kok 49. 4-nya kita taruh sini ya. 1 kali 7? 7. 7. 7 tambah 4? 11. 11. Jadi 119 ya. Ustadz, di kunci jawabannya atau di pilihannya nggak ada 119 per 6. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubahnya ya. Bisa kita ubahnya menjadi pecahan campuran ya. Masih ingat kan pecahan campuran? 11 per 9 kita bagi 6 ya. 11 bagi 6 berapa, Solih? 1. 1 ya. 11 kurangi 6? 5. 59. 59 bagi 6? 9. 9. Jadi 59 dikurangi berapa? 59 dikurangi berapa? 6 kali 9 berapa, Solih? 54. 54 ya. Jadi 59 kurangi 54? 5 ya. Nah, maka 119 per 6 bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 19 5 per 6. 19 5 per 6 ya pecahan campurannya. Jadi kalau misalnya di pilihan ganda nggak ketemu jawabannya yang ini, maka coba untuk mengubahnya menjadi pecahan campuran ya, Solih ya. No, yang B dicatat soalnya, Solih. Yang B dicatat soalnya. Dijadikan tugas di rumah. Nah, yang B dilihat itu tandanya sama atau berbeda. Nah, ini ya. Memiliki tanda dia ya. Dicatat ini dikerjakan di rumah ya, Soli ya, yang B ya. Sudah mencatatnya? Hisham? Sudah Soli mencatatnya yang B? Belum, Ustaz. Sudah. Yang B dijadikan tugas di rumah ya. Nah, itu perkalian negatif dengan positif ya. Atau pembagian ya, pembagian negatif dengan positif ya. Sudah, Ustaz. Yang B dijadikan tugas di rumah. Ini perkalian antara negatif dan positif atau pembagian negatif dengan positif. Maka nanti hasilnya akan negatif ya, Soli ya. Jangan salah tanda ya. Operasi hitung campuran, Hisham dibaca. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Operasi penjumlahan plus dan pengurangan minus sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Lanjut, Hisham.
Operasi perkalian dan pembagian sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, cukup ya. Nah, artinya operasi hitung campuran pada bilangan pecahan itu sama ya aturannya dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Pada bilangan bulat aturannya seperti ini juga ya. Nah, pada bilangan bulat kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Ternyata pada bilangan pecahan ternyata memiliki aturan yang sama. Apabila penjumlahan dan pengurangan ada pada operasi tersebut, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Nah, cara pengerjaannya adalah dari kiri ke kanan. Karena penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya ya. Contoh misalnya 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 2/3. Cara mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka cara pengerjaannya dari kiri ke kanan. Jadi 1/2 ditambah 1/3 terlebih dahulu, kemudian dikurangi 2/3. Kita lanjutkan. Perkalian dan pembagian sama kuat. Nah, artinya sama seperti yang tadi. Misalnya 3/4 dibagi 2/3 dikali 1/5. Pembagian dan perkalian ini sama kuat sifatnya ya. Nah, karena dia sama kuat, maka mengerjakannya dari kiri juga. Dari kiri terlebih dahulu, baru ke kanan. Jadi 3/4 dibagi 2/3 terlebih dahulu. 3/4 dibagi 2/3 terlebih dahulu ya, Solih ya. Barulah dikali dengan 1/5. Mengerjakannya dari kiri ke kanan. Baik. Aturan yang terakhir. Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, artinya perkalian dan pembagian akan dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh misalnya 1/3 dikurangi 2/4 dikali 5/3 misalnya. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang 2/4 dikali 5/3 terlebih dahulu. Karena pengurangan dan perkalian lebih tinggi sifatnya yang perkalian ya. Baik, kita lanjutkan. Ustaz, Yang nomor A. Yang nomor A dikerjakan terlebih dahulu, Solih. Yang nomor A dikerjakan dulu ya. Ambil kertas atau buku, dikerjakan yang A. Dikerjakan yang A ya, Ustadznya tunggu. Itu udah ada di buku, Ustadz. Silakan dikerjakan dulu ya. Ustadz, Yang A dikerjakan dulu ya, Ustadznya tunggu ya. udah ada di buku, Ustadz. Jadi Oh. contoh. Oh, jadi contoh. Iya, udah ada jawabannya. Sama Halaman yang B yang tadi. Ustaz, halaman berapa?
halaman 22. Kalau sudah jadi contoh, sebentar ya. Empat per 5 ditambah 3/2/7 dikali 21/5 sama dengan titik-titik. Silakan dikerjakan, Solih. Tampil ya slide-nya ya. Udah Ustadz. Ustadz. Ustadz sudah ya Ustadz.
Sudah ketemu jawabannya, Solih? Hisham, berapa hasilnya Hisham? Ada yang sudah selesai? Sudah Ustadz. Susah Ustaz. Berapa hasilnya? Aduh, susah Ustaz ya. Lagi kerjain banyak ini susah. Kenapa Ustaz? Hasilnya berapa? Saya 73/5. Hasilnya 73/5 ya. Kita coba ya. 4/5. Kemudian ditambah 3, 2/7 dikali 21/5. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian ya. Karena perkalian tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan ya. Maka ini terlebih dahulu yang dikerjakan. Kemudian 3, 2/7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa? 3, 2/7 diubah menjadi pecahan biasa. Berapa? Tadi gimana ngerjakan? 2, 3 per Apa, Ustaz? 7. Kenapa? Hasilnya nggak sama. 7 kali 3 berapa? 21. 21. 21 tambah 2? 4. 23. 20? 20? 23. 23. Kemudian dikali. Iya, kenapa? Saya hasilnya 511/3. Hah? 500? 511/35. Tadi coba kita kerjakan bersama terlebih dahulu ya, Soli ya. Sebentar ya. 21/5. Nah, maka mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 4/5 ditambah 23 dikali 21/7 dikali 5. Nah, kita lihat ini ya. Kalau misalnya ada yang bisa dibagi terlebih dahulu, maka bagi dulu ya. Bagi dulu. Nah, karena kalau dikalikan nanti angkanya akan sangat besar sekali ya. Yang bisa dibagi di sini adalah 21 dibagi 7 ya. 21 dibagi 7. 21 bagi 7 berapa? 3. 3 ya. Nah, kita lanjutkan. 4/5 ditambah 23 dikali 3. 23 dikali 3 berapa ini? 69. 69/5-nya jangan lupa. 69/5. 4/5 ditambah 69/5 sama dengan berapa 69? 4 ditambah 69? 73. 73. 73/5. Ada yang sama jawabannya 73/5? Saya Ustaz. Nah, siapa? Saya Jabar. Cudri ya. Kalau diubah Caranya ke juga dalam sama. kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, kita coba ya. 73 dibagi 5. 73 dibagi 5 atau 7 bagi 5, 1 ya. Iya. Kemudian 23. 23 dibagi 5. Berapa?
Berarti 20. 20 4 berarti ya Soli ya. 4. 20. 23 dikurangi 20? 3. 3 ya. Iya. Yang paling bawah itu 3 ya. Jadi 14 pertama kita tulis ya. 14 kita tulis. Kemudian selisihnya akan menjadi 14 pembilang. 3/5. 14 3/5. Nah, ada yang sampai sini jawabannya 14 3/5? Saya cuma sampai 7 3/5 doang. Saya gak kecilin lagi. Sip. Dicatat ya Solih ya. Silakan dicatat. Jadi kalau ada perkalian atau pembagian terus ketemu dengan penjumlahan atau pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya. Karena perkalian dan pembagian itu tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah ini ya contoh operasi hitung campuran. Ada penjumlahan dan perkalian. Tetapi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, apabila mereka sama tingkatannya, misalnya perkalian dan pembagian, maka ngerjakannya dari kiri ke kanan ya. Kalau tingkatannya sama, maka ngerjakannya dari kiri ke kanan. Kalau tingkatannya lebih tinggi yang perkalian daripada pengurangan atau penjumlahan misalnya, maka perkalian dulu yang dikerjakan, bukan penjumlahan, bukan pengurangan, sekalipun penjumlahannya ada di kiri ya. Oh iya, jangan lupa Soli. Kalau misalnya 4/5, kemudian ditambah 32/7, kemudian dikali 21/5. Nah, kemudian ada tanda kurung di sini. Maka yang dikerjakan di dalam kurung dulu ya. Sekalipun yang di dalam kurung itu tingkatannya lebih rendah daripada yang di luar kurung ya. Sekalipun yang di dalam kurung tingkatannya lebih rendah daripada yang di luar kurung, maka tetap yang di dalam kurung yang didahulukan. Itu kalau ada tanda kurung ya, Soli ya. Kalau nggak ada tanda kurung, pakai aturan yang tadi ya. Yaitu perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan. Baik, sudah selesai mencatatnya, Soli? Sudah. Sudah ya, jadi jawabannya 14 3/5 ya. Masya Allah. Oh ini penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Sama saja intinya ya. Jadi kalau kita menjumlahkan desimal, maka kita menjumlahkannya berurutan sesuai dengan nilai tempatnya. Ustadz kasih contoh ya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya. Contoh, 3,63 ditambah 24,745. Cara mengerjakannya 3,63 ditambah 24,745. Cara mengerjakannya bukan seperti ini. Bukan seperti ini ya.
Oh, salah, Ustadznya kepencet barusan. Jadi 3,63, kemudian ditambah 24,745. Cara bukan seperti ini salah. Disesuaikan dengan nilai tempatnya. Jadi 3,63 ditambah 24. Nah, 24 bagian 4-nya ini disesuaikan. Jadi sama-sama satuan. Satuan dengan satuan ya. Kemudian, 745. Jadi menjumlahkannya seperti ini ya. Nah, Ustadz ini di atasnya nggak ada lagi, cuma sampai 63. Nah, di sini ada 0. Bisa kita tambahkan 0 ya, Solih ya. Jadi 0 ditambah 5, 5. Kemudian 3 tambah 4, 7. 6 tambah 7, berapa? 13. Nah, kemudian kita simpan 1 di sini ya. 1 tambah 3, 4 ya. 4 tambah 4, 8. Kemudian 2-nya kita turunkan di sini ya. Jadi hasilnya adalah 28,375. Yang B coba dikerjakan, Solih. Ada di buku juga. Yang B dikerjakan tanpa membuka buku coba. Berapa hasilnya? Jadi disesuaikan dengan nilai tempatnya. Nggak asal-asal menaruh ya. Satuan dijumlahkan dengan satuan. Kemudian puluhan dijumlahkan dengan puluhan. Atau pengurangan juga sama ya. Nah, pengurangan misalnya 3 ini di sini merupakan satuan. Maka akan dikurangi dengan satuan juga ya. Sudah ada yang mendapatkan hasil ya untuk yang B? Udah? Berapa, Abdullah? Belum. 53,1 dikurangi 31,67. Ustadz, ini nggak ada Ustadz. Nah, kalau nggak ada, ini ada nolnya di sini bisa kita tambahkan 0. Jadi 53,10 ya. Baik, kemudian 0 dikurangi 7 sama dengan berapa? 3 ya. Nah, 0 dikurangi 7, 3 ya, karena meminjam ke persepuluhannya ya. Angka di sampingnya, angka di depannya ya. Nah, 1 karena sudah dipinjam oleh 0, maka akan menjadi 0 di sini ya. 0 dikurangi 6, 4 ya. Bagaimana bisa 4? Sama seperti yang tadi. Dia akan meminjam ke 3, menjadi 10 ya. 10 dikurangi 6 adalah 4 ya. Nah, 3 karena dipinjam oleh sebelahnya menjadi berapa? 3 dikurangi 1 ya. 2. 2 dikurangi 1, 1 ya. Nah, 5 dikurangi 3, 2. Jadi 21,43. Ustadz, kenapa pengurangan terlebih dahulu yang dikerjakan? Diingat, ada pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan tingkatannya sama, maka mengerjakannya dari kiri dulu, baru ke kanan ya. Kemudian dijumlah atau ditambah 12,256. Ustadz, nggak ada lagi tuh. Tambahin 0 saja ya, Soli ya. 0 tambah 6, 6. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Jadi totalnya adalah 33,686. Ada yang sama jawabannya?
Aku Ustadz. Siapa? Dias. Ya Ustadz. Ada lagi? Nah, Taib. Saya Jadi, belum selesai kerjainnya. kenapa? Belum selesai kerjainnya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ulangan, pelan-pelan saja mengerjakannya. Mengerjakannya yang teliti ya. Dikerjakan secara teliti. Bisa jadi salah sedikit aja, salah sedikit, maka hasilnya akan berbeda. Maka ketika nanti ujian kuartal ya, Sali ya, kerjakan dengan hati-hati, kerjakan dengan pelan-pelan, tidak masalah ya. Yang penting nanti hasilnya benar. Nggak usah terburu-buru ya. Ustadz, saya sudah berhati-hati mengerjakannya, tetapi waktunya masih sisa banyak. Nah, waktu yang tersisa gunakan lagi untuk mengoreksi atau melihat kembali apa ada yang salah tulis atau salah menjawab. Nah, itu bisa diperbaiki sebelum dikumpulkan ya, Soli ya. Jadi berhati-hati ya dalam mengerjakan. Dikoreksi lagi ya. Koreksi lagi. Siapa tahu ada yang salah ya. Sayang ya. Kalau misalnya karena ada penjumlahan atau pengurangan yang selisih sedikit saja ya. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan salah semua nanti ya. Jadi pelan-pelan saja. Oh, masih ada perkalian ya. Ada perkalian pada desimal. Ada perkalian pada desimal ya. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita melakukan perkalian seperti biasa saja ya. Contoh 1,52. Kemudian dikali 7,6. Dikali 7,6. Perkalian seperti biasa saja. 2 dikali 6, 12. 12 ya, 2 dikali 6. Simpan 1. 5 kali 6 berapa? Dias. Berapa Ustadz? 5 dikali 6 berapa? 30. Diperhatikan ya, Dias ya. Jadi ini 1,52 dikali 7,6. 2 dikali 6 itu 12. 2-nya yang kita tulis, 1 kita simpan sini ya. 5 dikali 6 berapa, Dias? 30. 30 tambah 1, tadi simpanannya ini. 31. 31, satunya yang kita tulis, 3-nya kita simpan lagi di sini. 1 dikali 6, berapa, Dias? 6, 6 tambah 3. 9. 9. 2 dikali 7 berapa, Dias? 14. 14. 4-nya yang ditulis ya, Dias. Kita simpan satunya sini. 5 kali 7 berapa, Dias? 35. 35 tambah 1. 36. Simpanannya ini. 36. 6-nya kita tulis. 3-nya kita simpan sini. 1 kali 7 berapa? 7. 7 tambah 3. 10. 10. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 2-nya turun ke sini. 1 tambah 4 berapa, Dias? 5. 5. 9 tambah 6. 15. 15. 5-nya kita tulis. 1-nya kita taruh sini. 1 tambah 0. 1. 1. 1 turun juga di sini. Nah. Kemudian komanya bagaimana, Ustadz? Komanya kita lihat ya. Komanya di sini 1,52 ya. 1,52. Ada berapa kali pindah ya dari sini ya, dari ujung sini ya. 1, 2. 2 kali pindah ya, 2 kali pindah ya. Kemudian yang 7,6 di sini 1 kali pindah ya. Nah, komanya ya. 1 kali ya. 1 atau 2 ditambah 1 itu 3 ya. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 itu 3. Maka komanya nanti akan ada pada
1, 2, 3. Nanti komanya akan ada di sini, Solih. Jadi 1,52 dikali 7,6 adalah 11,552. Paham ya, Solih ya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang perkalian pada pecahan desimal? Hisham? Ada yang ingin ditanyakan nggak, Hisham? Hisham? Paham, Hisham? Paham, Ustaz. Abdullah? Hmm? Abdullah, perkalian pada bilangan desimal, paham? Ya. Dicoba kerjakan yang B ya, 0,325 dikali 1,24. Dicoba ya, Soli ya, dicoba yang B 0,325 dikali 1,24. Hasilnya berapa? Yang B dikerjakan, Soli. Iya, tapi nanti aja. Kenapa emang kok nanti? Di PR-nya. Ya sudah, dicatat ya, dicatat untuk jadikan PR ya, Soli ya. Nah, baik. Kemudian ada pembagian di sini ya. Ada pembagian pada pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya, atau paling mudahnya seperti ini ya, Soli ya. Jadi 1,08 dibagi 0,9 ya. 1,08 dibagi 0,9 ya. Kita hilangkan komanya ya, kita hilangkan komanya. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan dengan 100 ya. Dikalikan dengan 100. Nah, ini nanti akan menjadi pecahan 108 per 90 ya. Nah, jadi nanti tinggal dibagi saja. 108 dibagi 90 ya. 108 dibagi 90. Kita coba ya, 1 ya. 90 kali 1, 90. Jadi 108 dikurangi 90. Cudri, 108 dikurangi 90 berapa, Cudri? 18. 18 ya. Iya, 18. 18 dibagi 90 bisa nggak? Bisa. Nggak bisa ya, kita bantu Iya, nggak dengan bisa. 0 ya. Kita bantu dengan 0, jadi 180 ya. 180 bagi 90? 80 bagi 90. 2. 2. Jadi jawabannya adalah 1,2 ya. 1,08 dibagi 0,9 sama dengan 1,2 ya. Nah, jadi caranya adalah dengan menghilangkan komanya itu terlebih dahulu ya.
Nah, setelah hilang komanya, maka bisa kita bagikan pembilangnya dengan penyebutnya ya. Baik, contoh yang lain. Yang B 0,125 dibagi 2,5. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan senilai yang lain. Menjadi dikali berapa? Cudri. Kalau kita ingin menghilangkan komanya, harus dikali berapa, Cudri? Kenapa Ustadz? 0,125. Kita hilangkan komanya ini supaya menjadi pecahan atau bilangan asli ya. Harus Iya. dikali berapa? Ibu. Dikali 1000 ya. Maka yang di bawah atau penyebutnya juga harus dikali 1000 ya. Nah, 0,125 dikali 1000 itu sama dengan 125. Kemudian 2,5 dikali 1000 itu sama dengan 2500 ya. Nah, sehingga kita bisa membaginya dengan seperti biasanya ya, yaitu 125 dibagi 2500 ya. Seperti ini ya, kalau ingin membagi pecahan desimal dengan pecahan desimal ya. Lebih mudahnya bisa kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan senilai yang lain ya, Soli ya. Baik. Paham semua ya, Soli ya? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada nggak? Nggak ada? Enggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, Soli ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.